Listrik merupakan salah satu energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh murid, guru, dan masyarakat menggunakan listrik, seperti menyalakan lampu, mengisi daya gawai, menyalakan kipas angin, mengoperasikan televisi, komputer, dan lain-lain. Namun tak hanya itu, manusia juga bergantung pada sumber energi lain seperti minyak bumi untuk menjalankan transportasi dan mesin industri lainnya. Sedangkan, jika sumber energi tersebut digunakan secara terus-menerus, lama-lama akan semakin menipis dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari masalah tersebut, penting bagi murid untuk belajar sejak dini tentang bagaimana cara menggunakan energi sehingga bisa menghasilkan transformasi energi yang ramah lingkungan. Tenggara, ya, Tenggara adalah judul dari praktik baik saya kali ini. Tenggara merupakan akronim dari transformasi energi, gapai gaya hidup ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Ilmiah. Saya adalah seorang guru SD di SDN 01 Rawakembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang transformasi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya, tentang bagaimana mengubah ruang kelas menjadi ruang belajar yang penuh kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Guru mengawali kegiatan dengan salam pembuka, menanyakan kabar, berdoa bersama, dan tak lupa mengecek kehadiran murid, serta mendoakan murid yang tidak berangkat karena sakit. Guru mengajak seluruh siswa menyanyikan lagu nasional sebagai wujud rasa cinta tanah air. Ice breaking dilakukan untuk memantik semangat dan fokus belajar murid. Murid mendengarkan penjelasan guru terkait gambaran tentang tujuan dan manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada murid untuk memancing rasa ingin tahu murid tentang pelajaran hari itu. Pada kegiatan inti, murid diajak untuk menyimak tayangan video singkat tentang sumber energi. Untuk memberikan pengalaman belajar yang baru, dengan pendampingan guru, murid belajar tentang listrik dan sumber energi menggunakan aplikasi Augmented Reality atau IR melalui gadget yang telah disiapkan. Tak lupa, sebelum melakukan kunjungan belajar ke kantor PLN, murid menyusun daftar pertanyaan, kemudian mendapat arahan dari ibu kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan melakukan perjalanan menuju kantor PLN yang tak jauh dari sekolah kita. Saat tiba di kantor PLN, kami mendapat sambutan yang sangat hangat dari para petugas. Murid mendapatkan banyak penguatan materi tentang listrik dan transformasi energi. Mereka tampak antusias berebut menjawab pertanyaan dari narasumber dan saling bergantian mengajukan daftar pertanyaan yang mereka susun sebelumnya. Bagaimana batu baterai bisa menyimpan listrik? Harus menghemat energi Pada bagian penutup, murid bersama petugas melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil kunjungan. Setelah selesai, kami pun pulang kembali menuju ke sekolah dengan beragam ilmu yang telah kami dapat. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi murid bisa belajar dan ketemu langsung dengan para ahli di kantor PLN.
Pada pertemuan kedua, guru menghadirkan Bu Agi dan Pak Esvan sebagai mitra belajar untuk mempertajam materi tentang transformasi energi. Mereka adalah guru teknik listrik dari SMK Muhammadiyah Kajen. Murid diajak untuk membuat alat peraga bersama tentang perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian, murid secara bergantian mencoba alat peraga yang telah dibuat bersama. Setelah itu, dengan pendampingan guru, murid mulai mengerjakan proyek membuat rangkaian listrik dari sumber energi batu baterai dan merakit mobil mainan sederhana dengan memanfaatkan panel surya. Semua murid terlihat antusias dan bersorak gembira ketika melihat mobil yang mereka rakit bisa bergerak. Hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas serta menanamkan jiwa kepedulian mereka terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Pusat dari semua hal tersebut yaitu murid bisa memahami dan bijak dalam memanfaatkan energi listrik. Dan untuk melatih rasa tanggung jawab serta percaya diri murid, mereka melakukan presentasi dari proyek yang telah mereka selesaikan di depan kelas. Murid diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan maupun pendapat. Pada akhir kegiatan, dengan pendampingan guru, murid diajak membuat kesimpulan akhir pembelajaran bersama. Selain itu, murid juga menuliskan refleksi akhir pembelajaran di kertas post-it. Pembelajaran ditutup dengan membaca doa bersama sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Sulami, Kepala Sekolah dari SD Negeri 01 Rawakembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ilmi, guru kelas 4 SD Negeri 01 Rawakembu, dengan materi pembelajaran energi itu sangat menarik bagi anak-anak karena Bu Ilmi melakukan pembelajaran dengan berkolaborasi, dengan bermitra dengan PLN dan juga mengundang guru teknik listrik dari SMK Muhammadiyah Kajen. Dengan kemitraan tersebut membuat anak-anak belajar lebih menyenangkan, anak mendapatkan pengalaman baru, belajar dengan suasana yang baru sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Dengan belajar dengan orang yang lebih memahami tentang materi tersebut, pembelajaran yang diterima oleh anak menjadi lebih mendalam. Selain itu, dengan mengundang guru dari SMK Muhammadiyah Kajen yang bersama-sama memandu anak-anak membuat suatu karya yang memanfaatkan energi listrik, anak-anak menjadi belajar lebih bersemangat, lebih menyenangkan sehingga hasilnya menjadi lebih bermakna bagi anak-anak. Saya sangat senang belajar hari ini. Kami bisa langsung praktek tentang listrik dan panel surya. Belajar dengan ini sangat menyenangkan. Selain belajar di kelas, kita juga diajak belajar di kantor PLN dan melakukan praktek langsung di kelas. Setelah mendapatkan beragam ilmu tentang energi, murid mulai tampak mengaplikasikan tentang sikap atau perilaku hemat energi sehingga mampu meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada fosil. Bapak lagi apa? Di bengkel deh. Motor itu bisa jalan dari bensin ya? Iya, kalau ini bahan bakar tuh bensin. Kalau bensin itu buat tenaga motor. Jadi bensin dibagi jadi tenaga gerak. Ada pembakaran, ada pembakaran jadi energi putar, putar menjadi energi gerak. Teman-teman, kita harus hemat energi. Tuh lihat, TV nyala tapi nggak ada yang nonton. Kalian malah sibuk main HP. Iya kan? Kita harus hemat listrik. Dari serangkaian pembelajaran tadi, murid menjadi lebih paham, lebih kreatif, dan juga berpikir kritis tentang energi, dan mereka menjadi tahu tentang bagaimana cara membuat transformasi energi yang ramah lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada bisa tetap lestari demi masa depan berkelanjutan.